takwil yang terlarang merubah makna dari makna asal kepada makna lain yang tidak ditunjukkan oleh lafaz tersebut, seperti tangan ditakwil menjadi kekuasaan, seperti istiwa tegak ditakwil menjadi menguasai, dirubah maknanya kepada makna lain yang tidak ada hubungannya dengan makna yang terkandung dalam lafaz aslinya. Nah, itulah yang terlarang. Oleh karena itu, memahami makna takwil dalam hadis tidak boleh ditakwil oleh kebodohan kita. Lihat penjelasan para ulama tentang hal ini ya. Makanya dalil ajarkan takwil kepada Ibnu Abbas tidak menjadi hujjah bolehnya mentakwil sifat Allah dengan makna merubah makna dari lafaz asal. Ya, tidak nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Tadi kita sudah mendengarkan video daripada Ustadz Abu Haidar. Ustadz ini pernah berdusta atas nama Imam Asy-Syafi'i tentang membaca Al-Quran di samping kuburan. Beliau mengatakan bahwa adapun takwil yang terlarang, mengubah makna asal pada makna lain yang tidak ditunjukkan oleh lafaz tersebut, seperti tangan ditakwil menjadi kekuasaan, seperti istiwa tegak ditakwil menjadi menguasai. Dan beliau mengutip hadis Ibnu Abbas, tetapi Imam Ibnu Abbas mentakwil biaidin, jamak biaidin yaitu jamak daripada kata yadun, ditakwil menjadi bikuah, yaitu kekuasaan. Ini Ibnu Abbas. Ya, ini Ibnu Abbas. Dan beliau menyuruh buka kitab-kitab para ulama terdahulu. Baik, kita akan membuka kitab ulama salaf, ulama terdahulu. Bagaimana ulama terdahulu yaitu mentakwil dalam ayat-ayat mutasyabihat. Di dalam kitab tafsir At-Tabari, Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayatil Quran, jilid ke-21 halaman 545 sampai 546, di sini ulama salaf Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mentakwil lafadz biaidin dengan takwil yaitu bikuwatin, kekuasaan, yang mana Ustadz Abu Haidar ini melarangnya lafadz biaidin dengan ditakwil yaitu kekuasaan, bikuwatin. Sedangkan Imam Ibnu Abbas yaitu mentakwil biaidin dengan kata kuwatin atau dengan lafadz bikuwatin, artinya kekuasaan. Baik, di sini tafsir At-Tabari Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayatil Quran, hadasani Aliyun qala hadasana Abu Sholihin qala hadasana Muawiyatun an Aliyin an Ibni Abbasin qaulahu was-samaa'a banainaha biaidin yaqulu bikuwatin. Ini Ibnu Abbas, yaqulu bikuwatin. Beliau mentakwil bikuwatin dengan kekuasaan. Berikutnya, bagaimana Imam Mujahid yaitu ulama salaf mentakwil kata biaidin dengan kekuasaan. Hadatsani Muhammad bin Amr qala hadatsana Abu Asim qala hadatsana Isa wa hadatsani Al-Harisu qala hadatsana Al-Hasan qala hadatsana Waraqa'u jami'an an Ibni Abi Najih an Mujahidin qaulahu biaidin qala bikuwatin. Ini Imam Mujahid. Imam Mujahid ulama salaf lafadz biaidin ditakwil dengan lafadz bikuwatin, yaitu kekuasaan. Berikutnya ulama salaf yaitu Imam Qatadah. Bagaimana beliau yaitu mentakwil ayat was-samaa'a banainaha biaidin. An Qatadata qaulahu was-samaa'a banainaha biaidin ay bikuwatin, yaitu artinya kekuasaan. Kemudian hadasana Ibnul Musanna qala hadasana Muhammad bin Ja'farin qala hadasana Syu'bah an Mansurin annahu qala fi hadhil ayati was-samaa'a banainaha biaidin qala bikuwatin. Hadasani Yunus qala akhbarana Ibnu Wahbin qala Ibnu Zaidin fi qawlihi was-samaa'a banainaha biaidin qala biquwatin. Hadasana Ibnu Humaidin qala hadasana Mihranu an Sufyana was-samaa'a banainaha biaidin qala biquwatin. Ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari
seperti yang dilakukan oleh para ulama salafus sholeh, ulama terdahulu seperti Imam Ibnu Abbas, Imam Mujahid, Imam Qatadah, Imam Syu'bah, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini ulama salaf. Di dalam kitab Tafsir At-Tabari Jami'ul Bayan, jilid ke-21, halaman 545 sampai 546. Semuanya beliau itu ulama salaf. Beliau mentakwil. Apakah Ustadz Abu Haidar melarangnya juga terhadap imam-imam yang mentakwil lafadz bi'aidin menjadi lafadz biquwwatin? Ini tafsir At-Tabari, Imam At-Tabari. Ya, saya sudah membaca kitab terdahulu, saya sudah membaca atau membuka kitab-kitab ulama terdahulu, yaitu ini. Ternyata ulama-ulama salaf terdahulu yaitu mentakwil. Karena apa? Karena di dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu memiliki dua metode. Yang pertama tafwid, yang kedua takwil. Nah, ini ulama-ulama salaf. Ya, ini ulama-ulama salaf. Begitu juga yang Anda katakan Ustadz Abu Haidar tentang Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu tidak mentakwil tapi mentafsir. Akan tetapi ini kenyataannya Ibnu Abbas, Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mentakwil bi'aidin menjadi lafadz biquwwatin, yang mana Anda itu melarang pentakwilan bi'aidin menjadi biquwwatin. Jadi yang Anda ikuti itu ulama terdahulu siapa? Ulama salaf siapa? Ini ulama salaf membolehkan mentakwil bi'aidin menjadi biquwwatin. Lalu ulama salaf yang mana? Kalau tentang ilmu itu janganlah kita membohong-bohongi, istilahnya mendustakan umat-umat baginda Nabi Muhammad SAW. Karena umat Rasulullah yang benar-benar thalibul ilmi, mencari ilmu yang untuk manfaat untuk dirinya sendiri dan manfaat untuk masyarakat, itu adalah orang-orang yang mencari ilmu, mengagungkan ilmu dan mengagungkan ahli ilmu. Jangan pernah berdusta atas nama ulama, jangan pernah berdusta atas nama kitab-kitab para ulama. Jangan. Itu termasuk pelecehan terhadap ulama dan tidak takdim terhadap ulama. Karena apa? Di dalam kitab Ta'limu Ta'lim, bi anna talibal ilmi la yanalu illa bi ta'dimil ilmi wa ahlihi. Sungguh orang yang mencari ilmu itu tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan mengagungkan ilmu dan mengagungkan ahli ilmu. Makanya ulama-ulama terdahulu sebelum mengisi kajian, sebelum mengisi pengajian, sebelum mengisi tausiah, mereka terdahulu itu mutolaah terlebih dahulu. Karena apa? Karena itu adalah sebagai tanda mengagungkan ilmu, mengagungkan karya-karya para ulama. Jangan asal jawab ketika ditanya oleh umat. Tinggal ngomong ketika tidak tahu, apa salahnya kita ketika tidak tahu? Ya, itulah. Ayo, mari kita jangan dustakan kitab-kitab para ulama. Contohnya, yaitu seperti Anda dustakan Imam Asy-Syafi'i tentang membaca Al-Quran di samping kuburan. Itu Imam Syafi'i mana? Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um, wa uhibbu law quri'a indal qubri. Aku senang ketika Al-Quran dibaca di sisi kuburan. Itu Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Ya, kenapa ente Ustaz Abu Haidar mendustakan atas nama Imam Syafi'i? Jangan. Ta'dimil ilmi bita'dimil ilmi wa ahlihi. Itu adalah sampainya manfaat ilmu kita untuk diri kita sendiri dan untuk orang banyak, untuk orang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.